Pemirsa, Ketua Tim Kampanye Daerah Jawa Barat untuk Prabowo Gibran, Ridwan Kamil sangat yakin pasangan Capres nomor urut 2 tersebut akan menang satu putaran. Ridwan Kamil bahkan merilis hasil survei internal terbarunya yang menunjukkan data elektabilitas Prabowo Gibran di atas 50%. Benarkah Prabowo Gibran akan menang dalam satu putaran? Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka sangat yakin akan memenangkan pemilihan presiden 2024 dalam satu putaran. Ketua Tim Kampanye Daerah Jawa Barat untuk Prabowo Gibran, Ridwan Kamil bahkan menyatakan Prabowo Gibran akan meraup suara 60% di Jawa Barat. Mantan Gubernur Jawa Barat itu juga menjelaskan bahwa Jawa Barat merupakan daerah penentu kemenangan pasangan Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. Survei terakhir tadi kami rilis, kita sudah sangat luar biasa. Kami mentalnya adalah mindset satu putaran, dan menurut hitungan insya Allah penentuan satu putaran itu ada di Jawa Barat. Karenanya semua hadir. Yang hadir di sini adalah semua komandan-komandan lapangan di 27 kota kabupaten dan provinsi. Insya Allah tidak mendahului, tapi kami punya keyakinan Pak Prabowo dan Mas Gibran bisa menang satu putaran dengan sumbangan terbesar datang dari Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan survei internal, Ridwan Kamil mengklaim pasangan Prabowo Gibran unggul dengan elektabilitas 51,57% di Jawa Barat. Ia juga mengaku telah memetakan daerah yang berpotensi menjadi lumbung suara duet Prabowo Gibran di Jawa Barat. Ridwan Kamil juga menyebutkan telah menyusun strategi untuk menaklukkan para pemilih terutama suara mengambang. Tim TV One mengabarkan. Ridwan Kamil selaku Ketua Tim Kampanye Daerah Jawa Barat untuk Prabowo Gibran yakin bahwa pasangan Prabowo Gibran akan menang satu putaran di Pilpres 2024. Selain itu, dalam perhitungan Ridwan Kamil pemirsa, Prabowo Gibran akan meraup suara 60% di Jawa Barat. Apakah pernyataan itu bisa menemukan realitanya atau hanya harapan semata? Ya, untuk membahasnya telah bergabung Ketua Tim Kampanye Daerah Jawa Barat untuk Prabowo Gibran, Ridwan Kamil, dan juga bergabung pakar politik yang juga surveyor Burhanuddin Muhtadi, dan juga ada Muhammad Kodari dari Indobarometer. Bapak-bapak, selamat petang. Selamat petang, Mbak. Oke, selamat petang. Mbak Wita. Ya, saya langsung awali ke Kang Emil. Kang Emil tadi dalam informasi sebelumnya mengatakan yakin akan menang Prabowo Gibran untuk satu putaran. Pertanyaannya, Kang, kenapa bisa seyakin itu? Ya, terima kasih. Good data, good decision. Bad data, bad decision. Nah, itu rumus saya dalam mengambil keputusan. Yang kedua, data tidak akan bermakna tanpa keyakinan strategi-strategi pemenangan. Nah, dari data yang kami peroleh tadi sudah TV One sampaikan, dan kami sudah basisnya ke desa-desa, kelurahan, wilayah-wilayah, sehingga per hari ini mayoritas pemilih dan punya strong voter juga adalah ke Pak Prabowo dan Mas Gibran. Oleh karena itu, spirit mental yang ditanamkan kepada tim TK di Jawa Barat untuk pasangan Pak Prabowo Mas Gibran adalah kita energinya energi satu putaran. Kita tidak ada mindset dua putaran. Dua putaran akan melelahkan, akan mahal, dan kasihan rakyat harus dua kali datang ke TPS. Secara nasional juga terkonfirmasi, mungkin nanti Mas Burhanuddin Muhtadi juga menyampaikan bahwa kalau pasangan Pak Prabowo Mas Gibran itu sudah mendekati 40%, berarti kan kita tinggal mencari 10% secara nasional. Nah, untuk mengejar angka ke angka 50%, tentulah Jawa Barat sebagai rumahnya Pak Prabowo itu harus dimaksimalkan. Kita mendapati potensi terbesar ada di Jawa Barat, dan sebagai mantan gubernur kami meyakini dan kami sudah paham teritorial di sana, mana-mana yang akan kita lakukan pemenangan selama 90 hari. Nah, jadi datanya Mbak, itu menunjukkan arahnya bisa
kita kejar ke 60%, syukur-syukur bisa lebih, sehingga satu putaran insya Allah tanpa mendahului, kalau tidak ada halangan, kita bisa menangkan dalam satu putaran dengan suara terbesar tentunya dari Provinsi Jawa Barat. Oke, itu keyakinan dari Kang Emil. Saya mau ke Mas Burhan. Mas Burhan, kalau kita melihat kondisi atau realita politik per hari ini, komposisi elektabilitas ketiga pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden ini, apakah kemudian besar potensinya untuk satu putaran nanti? Mas Burhan? Ya, jadi begini, kami punya data terbaru, tetapi tidak untuk konsumsi eksternal. Cuma secara umum sudah disebut oleh salah satu ketua umum partai yang mengatakan dalam beberapa hari lalu bahwa partai tersebut meng-hire 3 lembaga survei, dan saya bisa pastikan salah satunya adalah kami. Dan datanya mengkonfirmasi apa yang tadi Kang Ridwan sampaikan. Jadi secara umum memang belum terjadi indikasi berhentinya migrasi dari basis pendukung Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Jadi masih berlanjut. Nah, data terakhir yang saya rilis kan 39,7% perolehan elektabilitas Pak Prabowo. Dan the trend is still increasing. Nah, masalahnya dari data yang saya punya itu belum sampai 50%, tetapi tidak mustahil untuk mencapai kemenangan satu putaran. Nah, dari mana sumber perolehan suara Pak Prabowo kalau ingin mencapai satu putaran, terutama dari 3 provinsi kunci di Jawa. Nah, pertama di Jawa Tengah, secara umum meskipun masih kalah Pak Prabowo Gibran, tetapi trennya makin menipis dengan perolehan Mas Ganjar. Nah, di Jawa Timur sangat fluktuatif ya. Survei saya akhir Oktober awal November, Pak Prabowo Gibran sempat menyalip, kini statistically dead hit di provinsi itu. Di Jawa Barat yang awalnya di awal November itu terkesan ada penurunan basis pendukung Pak Prabowo, terutama setelah memilih Gibran, ternyata 2 minggu setelah itu ada pemulihan. Jadi memang ada indikasi Jawa Barat mulai pulih untuk Pak Prabowo Gibran, tetapi yang menarik secara nasional belum mencapai 50% plus syarat untuk mencapai satu putaran. Jadi lagi-lagi kalau misalnya di Jawa 3 provinsi besar ini dimenangkan oleh Prabowo Gibran dan mungkin kalah tipis di Jawa Tengah, meskipun tentu kita masih menunggu 2,5 bulan ke depan, saya kira satu putaran bukan hal yang mustahil. Oke, nah itu potensinya besar tidak Mas Burhan? Kok Mas Burhan menyatakan bahwa kondisi atau realita politik per hari ini datanya belum 50% secara nasional. Tapi kalau untuk kita melihat 2 bulan lagi, apakah memungkinkan mencapai angka psikologis itu, Mas Burhan? Jadi gini Vita ya, kalau kita lihat data, undecided tinggal 6%. Kalau diproksimasi secara normal, tetap dengan asumsi hanya 6% tadi, itu Pak Prabowo Gibran pun belum mendapatkan 50%. Nah, satu-satunya peluang buat Prabowo Gibran untuk menang satu putaran adalah meraup pendukung swing yang sekarang berada di kubu Mas Ganjar maupun Mas Anies. Nah, tapi kalau yang terjadi sebaliknya, pendukung swing itu kurang lebih antara 23% sampai 25% secara nasional. Tiap paslon beda-beda basis pendukung lemah dan pendukung kuatnya. Tetapi kalau misalnya mampu meraup, taruhlah misalnya 1/4 aja dari basis pemilih swing yang sekarang memilih Mas Ganjar atau Mas Anies, bisa di atas 50%. Tapi pertanyaannya kan bukan hanya Pak Prabowo Gibran dan timnya yang bekerja. Tim lain juga tidak tidur gitu. Dan jangan lupa masih ada beberapa skema. Satu adalah debat. Nah, kalau kita lihat acara-acara debat, tanpa mengurangi rasa hormat saya ya, Kang Ridwan terhadap capres yang Kang Ridwan dukung, itu performanya di mata para penonton debat itu relatif masih kurang kompetitif dibanding Mas Anies atau Mas Ganjar. Jangan lupa kalau kita lihat profil pemilih Pak Prabowo Gibran itu kelas menengah bawah. Sementara kelas menengah atas itu kan yang lebih peduli soal debat. Dan debat resminya belum dimulai. Jadi poin saya adalah ini masih jauh perjalanan menuju satu putaran. Karena apapun bisa terjadi.
Dan memang kalau misalnya tidak menang satu putaran, untuk menang di putaran kedua jauh lebih merepotkan dari sisi elektoral maupun dari sisi yang lain. Oke, saya sekarang ingin ke Bang Kodari. Kalau tadi kata Pak Burhanuddin, apapun sebenarnya bisa terjadi. Ini dalam waktu sekitar 2,5 bulan lagi. Apalagi tadi Pak Burhanuddin sempat menyebutkan masih ada momentum seperti debat dan lain-lainnya. Seberapa besar memang untuk mengejar satu putaran ini, Bang Kodari? Pertama saya komentar tentang Kang Ridwan Kamil dulu ya. Ya, Saya kira silakan. ini di antara semua TKD ya barangkali salah satu pilihan paling tepat untuk TKD itu adalah Kang Emil ya di Jawa Barat. Pertama beliau ini udah pernah bertarung sebagai kandidat. Jadi sudah hafal betul dengan konstelasi politik dan situasi politik. Yang berikutnya beliau ini adalah gubernur selama 5 tahun. Dan itu membuat pemahaman beliau mengenai Jawa Barat semakin dalam lagi. Dan yang ketiga saya apresiasi kepada Kang Emil, menurut saya harus diikuti contoh dari beliau. Setiap tim ses, setiap TKD itu boleh saja bilang data internal, tetapi jangan nggak dikeluarin angkanya gitu. Menurut data internal kami menang, tapi angkanya nggak dikeluarin. Kalau Kang Emil kan angkanya dikeluarin gitu, jadi kita bisa ngukur bahkan. Bila perlu ditanya lembaga surveinya siapa, nanti kan bisa dipertanggungjawabkan begitu. Jadi Kang Emil telah membuat tradisi yang bagus dalam kampanye ini bahwa survei internal itu juga harus detail angkanya. Jadi jangan umum. Kalau nggak detail jangan-jangan angkanya nggak begitu. Kan kesannya begitu. Kang Emil telah membuat sebuah standar baru menurut saya soal angka. Nah mengenai pola suara, kalau lihat hasil survei dari berbagai lembaga ya, lembaga survei dan penjelasan dari Prof. Burhan tadi, memang calon kuat atau front runner ya adalah Pak Prabowo dengan Gibran begitu. Pertanyaannya sekarang kan apakah satu putaran atau 2 putaran? Iya. That's the question kan, itu yang sedang coba dijawab. Tetapi saya bisa mengkonfirmasi juga bahwa kalau tidak ada hal-hal yang besar terjadi, maka memang Jawa Barat akan menjadi penyumbang suara terbesar ya bagi Prabowo Gibran. Alasannya pertama ini adalah provinsi yang paling besar di antara semua provinsi di Indonesia, bahkan lebih besar daripada Jawa Timur dan dari Jawa Tengah. Yang kedua ini basisnya Pak Prabowo. Pak Prabowo 2 kali tahun 2014-2019 mendapatkan angka 60% ya. Walaupun waktu itu lawan Pak Prabowo kan cuma 1 ya Pak Jokowi, sementara sekarang lawannya 2 begitu. Tetapi saya yakin juga bahwa Kang Emil itu sudah paham betul dengan situasi dan kondisi. Beliau misalnya terbuka mengatakan daerah-daerah yang warnanya masih merah gitu ya atau hijau muda, artinya masih kalah atau masih bersaing, itu ada di Jawa Barat bagian barat, kemudian Jawa Barat bagian timur ya, anggaplah begitu. Jawa Barat yang berbatasan dengan Banten dan Jawa Barat yang berbatasan dengan Jawa Tengah. Yang berbatasan dengan Jawa Tengah itu daerah-daerah yang PDI-nya kuat. Misalnya kalau lihat gambarnya Kang Emil itu, saya kan cuma lihat dari jauh tuh nggak ada nama kabupatennya, cuma tebak-tebak saja itu. Okay. Itu kayaknya tuh Pangandaran sama Cirebon itu. Itu kan secara tradisi, bukan Cirebon. Ya mungkin Cirebon kali ya, nanti Kang Emil yang konfirmasi. Tapi itu kan memang daerah-daerah yang secara tradisi PDI-nya kuat begitu. Sementara Jawa Barat bagian barat itu wilayah-wilayah yang dikuasai oleh PKS. Bogor, maksud saya kota Bogor, Kabupaten Bogor, kemudian Depok, lalu kemudian Sukabumi ya, kota dan kabupaten begitu. Dan itu adalah wilayahnya PKS. Dan Kang Emil pasti hafal betul. Karena di wilayah itu waktu beliau maju gubernur, beliaunya masih kalah dengan waktu itu calon dari Gerindra ya gitu ya, dan PKS pada waktu itu. Jadi menurut saya sih Kang Emil bisa melihat pola-pola persamaan dan perbedaan antara pilkada gubernur dengan pilpres ini. Dan saya ngelihat polanya pada dasarnya masih sama kayak Emil, bahwa ada kandidat yang merah, hijau, lalu calon yang di tengah itu adalah Kang Emil gitu, yang manifestasinya pada hari ini adalah Prabowo dan Gibran. Jadi balik lagi pada poin saya yang pertama bahwa
saya kira Kang Emil adalah orang yang paling tepat, nggak ada yang lebih tepat daripada Kang Emil untuk memimpin TKD di Jawa Barat. Begitu. Oke, nanti kita akan bahas lagi seberapa besar potensi untuk satu putaran berlangsung dalam Pilpres nanti. Tapi kita jeda dulu ya semuanya ya. Kami kembali hadir saat lagi untuk Anda, tetap bersama kami.